Tahun 1873, Belanda mendarat di Aceh dengan angkatan perang terbesar yang pernah mereka kerahkan di Nusantara. Tujuannya jelas, menaklukkan tanah rencong yang terkenal tak pernah tunduk. Mereka yakin, dengan meriam dan juga strategi, perlawanan Aceh akan berakhir. Namun, mereka lupa, di tanah ini bukan hanya lelaki, melainkan juga perempuan yang siap menghunus rencong demi kehormatan. Aceh itu keras kepala. Mereka tidak akan tunduk pada Hindia Belanda. Kita harus mencari strategi yang baru. Rakyatnya itu memang fanatik, Tuan. Mereka yang dipimpin oleh Tengku Umar yang berani, dan para wanitanya juga ikut angkat senjata. Jadi tidak akan mudah. Justru itu tantangannya. Kita hancurkan satu persatu. Jika Umar rubuh, maka semua rakyat Aceh akan lumpuh. Belanda sudah datang lagi. Mereka pikir Aceh akan tunduk, padahal darah kita belum pernah kering sejak perang pertama terjadi. Mari kita sambut mereka dengan api dan peluru. Jika engkau maju, aku pun ikut maju. Jika engkau gugur, Umar, aku yang akan menggantikanmu. Kau bukan sekadar pendampingku. Kau adalah separuh jiwaku dalam perang ini. Biarkan Belanda tahu, perempuan Aceh tidak hanya pandai menenun. Perempuan Aceh bisa menanam peluru dalam dada musuh. Kita harus siapkan penjagaan dimanapun. Hari ini kita bergerak, jangan biarkan mereka bernapas. Tengku Umar dikenal ajib. Ia pernah berpura-pura dalam pasukan Belanda, lalu menyerangnya. Kita harus tetap waspada, Tuan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan taktik divide and impera. Pisahkan rakyat dengan pemimpinnya, lalu bakar desa mereka dan rampas hasil panen. Dengan cara seperti itu, mereka akan kelaparan dan menyerah dengan sendirinya. Lalu, bagaimana jika para perempuan itu ikut bertempur dalam peperangan? Dalam laporan mengatakan bahwa Cut Nyahdin sama berbahayanya dengan Tengku Umar. Jika mereka angkat senjata, maka mereka juga dianggap musuh, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Serang! Cara ini untuk Aceh, jangan takut. Jangan tinggalkan aku, Umar. Jangan menangis. Aceh tak akan runtuh selama ada engkau. Jangan tinggalkan aku, Umar. Jangan. Aceh merdeka atau mati. Setelah Teku Umar gugur, Cut Nyahdin tetap memimpin perlawanan. Dengar semua wahai rakyat Aceh. Umar boleh gugur, tapi semangatnya mengalir di dada kita. Kita lawan sampai titik darah terakhir. Aceh tidak akan pernah mundur. Selama kita masih hidup, seluruh Belanda tidak akan pernah buat kita takut. Biarkan dunia tahu, perempuan Aceh adalah benteng terakhir tanah rencong. Serang! Umar sudah mati, tetapi pertempuran mereka masih semakin sengit. Perempuan-perempuan ini lebih berbahaya daripada yang kukira. Namun, usianya kian renta. Tubuhnya melemah dan matanya hampir buta. Dalam keadaan itu, malapetaka datang bukan dari meriam Belanda, melainkan dari pengkhianatan. Seorang pengikut yang sudah tak sanggup lagi menahan lapar dan sakit, membuka rahasia persembunyian Din kepada Belanda. Maka Belanda bergerak cepat. Din yang berjalan tertatih, digendong dan dituntun oleh dua pengikut setia, akhirnya tersergap. Dua pengikut itu gugur seketika saat mencoba melindunginya. Tubuh mereka roboh di kaki sang Serikandi. Darah mereka membasahi tanah Aceh. Tangkap perempuan itu, dia lebih bahaya daripada 1000 laki-laki. Aku tidak takut mati di tangan penjajah. Selama masih ada darah Aceh yang mengalir, kalian tidak akan tenang di sini.
maka kita harus cepat mengejarnya. Agar dia sudah tua dan hampir buta. Karena dari mulutnya lahir keberanian. Jika dia tetap hidup, maka Aceh akan terus membara. Setelah ditangkap, Cut Nyak-Adien tidak langsung dibunuh. Belanda tahu jika ia mati di tanah Aceh, rakyat akan menjadikannya martir. Maka diputuskanlah sebuah cara yang lebih kejam. Ia diasingkan jauh dari tanah kelahirannya. Pada tahun 1905, Cut Nyak-Adien dibawa ke Sumedang. Di tanah asing itu, ia hidup dalam kesepian, jauh dari rakyat yang ia cintai. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Dari pengasingan, namanya tetap menjadi api perjuangan, membakar semangat generasi Aceh untuk terus melawan.